Ya, Shalom, selamat sore. Eh, Kembali lagi bersama saya, Ardianto Soto Padang dengan NIM 223611121. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar membuat sebuah codingan, di mana codingan itu adalah menghitung faktorial yang nantinya hasilnya itu akan kita lihat bersama-sama. Ya, nanti ada dua program yang akan kita buat nanti secara terpisah ya filenya. Nanti saya akan buatkan filenya. Nah, mari kita eh, melihat bersama-sama bagaimana apa hasil atau output yang kita akan hasilkan nanti. Oke. Ya, oke. Di sini sudah ada output ya, di mana di sini sudah ada dua output yaitu program faktorial dan program perpangkatan. Nah, dari output ini kita disuruh untuk membuat program bagaimana sehingga menghasilkan output seperti ini ya, seperti ini. Jadi ada dua output. Nanti filenya akan secara terpisah, namun saya akan buat dalam satu video pada saat pertemuan kita saat ini. Seperti biasa, kita buat filenya dulu. Ya, filenya seperti ini. Kita masukkan tugas faktorial ya. Kita pakai underscore untuk memisahkan faktorial. Nah, oke. Kemudian seperti biasa dalam membuat sebuah program yang berbahasa C, yang pertama kita masukkan itu include. Nah, ini ciri khas dari bahasa C. Input standar input outputnya stdio. Nah, yang pertama kita akan buat yaitu fungsi untuk menghitung faktorial ya. Yang pertama kita akan buat yaitu fungsi untuk menghitung faktorial. Artinya teman-teman untuk menghitung faktorial. Kemudian kemudian yang pertama ini kita akan membuat dulu ya. Kita tentukan tipe data apa yang kita gunakan ya. Di sini karena saya ingin menggunakan tipe data integer, berarti hasilnya nanti pasti akan bilangan bulat ya. Integer faktorial. Kemudian kita masukkan dalam sini integer n ya. Ya, jadi ini integer seperti yang sebelum-sebelumnya, bahkan selalu kita eh, di pertemuan sebelumnya saya sudah selalu jelaskan bahwa integer ini adalah tipe data, jenis tipe data di mana dia menampung variabel dengan ciri khas berbilangan bulat ya, angka berbilangan bulat. Nah, kalau faktorial ini ya di sini menyesuaikan saja teman-teman. Teman-teman bisa taruh di sini nama teman-teman Ardi misalnya begini atau Ceylon seperti ini ya, tergantung. Tapi saya di sini menggunakan faktorial ya. Ya, jadi di sini adalah ada sebuah wadah namanya faktorial, di mana faktorial ini bisa menampung nanti ya, ada variabel ini. Jadi di sini ada juga integer. Integer ini adalah tipe data yang sama ya, tadi ini tipe data, di mana integernya itu ada variabel n. Nah, ini adalah wadah ya, wadah nantinya untuk menampung variabel nanti. Nah, kemudian if ya di sini if ini itu semacam bekerja seperti looping ya. Dia itu akan mengecek seperti ini. Nanti dia cek uh, apakah n sama dengan nol seperti ini ya. Sama dengan nol seperti ini. Sama dengan nol. Nah, jika itu true, maka dia nanti akan
mengeksekusi program yang akan kita buat pada bawahnya nanti ya. Nanti ada bagian bawahnya nanti. Dia akan menjalankan program itu ketika n itu sesuai dengan ditentukan pada bagian if ini ya. Hutan ya di sini jika betul ini akan n sama dengan nol itu betul atau true, maka dia akan menjalankan program di bawahnya nanti. Namun ketika salah atau jika jika kecuali ini ya seperti kaca else itu apalah selain ya, selain kata lain seperti itu. Kalau bukan seperti itu. Jika itu false, maka dia akan menjalankan program yang ada pada ini ya, tanda kurung kurawal ya, seperti ini. Dia akan menjalankan seperti ini. Return n dikali faktorial. Ya, faktorial ini kita ambil dari bagian sini ya. Ya, sesuai dengan yang ini. Usahakan teman-teman jika ada huruf besar pertama, maka huruf besarnya juga harus pertama ya. Harus sesuai. Jangan dibeda-bedakan ya. N akan dikurang dengan angka 1. Seperti ini. Kemudian kita buat program bagian bawahnya, di mana di sini kita sudah menentukan program di mana dia akan membuat sebuah program di mana program ini berfungsi untuk mencari tahu atau untuk scanning dari apa yang diinputkan oleh user nanti. Ya, seperti itu. Maka jika itu true atau false, dia akan menjalankan perintah di bawah sini ya. Integer name. Ya, integer main sebenarnya ini bisa dibalik ya teman-teman. Pada bagian ini, sintaks ini bisa dibalik. Integer main bisa di atas dan ini bagian ini, sorry. Pada bagian ini, pada bagian ini, uh, yang bagian ini ya teman-teman, ini bisa di bawah. Ini yang bisa di atas atau terserahlah penempatannya di mana. Namun satu hal yang komputer jalankan pertama, dia itu akan mencari ini kata main. Jadi kata main ini dulu sintaks yang ada di dalam kurung kurawal dari integer main atau kata main ini itu yang duluan dieksekusi oleh komputer. Itu yang pertama dicari, maka akan sama saja hasilnya jika integer main ini di atas atau di bawah seperti itu. Namun dia tetap komputer itu tetap mencari yang pertama itu adalah fungsi main. Ya. Kemudian integer integer saya kasih sebuah wadah yang namanya angka. Kemudian ada print. Ya, print ini akan menampilkan apa yang kita masukkan nanti ya pada sebuah bilangan nanti ya yang diinputkan oleh user. Jangan lupa pada akhir program pada akhir sintaks itu selalu diakhiri dengan seperti ini ya, tanda titik koma. Sintaks seperti ini diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita ya karena bilangan yang diinputkan user nanti itu bisa dikeluarkan nanti bagian sini ya. Ini ada 5. Nah, apapun yang diinputkan nanti oleh user, maka akan tampil di sini ya. Makanya kita pakai scanf. Ya, scanf ini akan semacam alat atau sintaks untuk mengambil sampel dari apa yang diinputkan user pada bilangan yang diinputkan bagian sini nanti ya. Seperti itu. Scanf. Kemudian
Kita kasih seperti ini. Sudah double ya. Mohon maaf. Persen D. Ya, di sini juga teman-teman, karena kita pakai integer, teman-teman ada dua cara untuk memberikan persen ya. Selain persen D, ada juga namanya persen I. Ya, itu digunakan pada integer. Kedua-duanya sama. Bisa pakai D atau bahkan I. Tapi di sini saya akan pakai MD ya. Bisa pilih salah satu saja. Pakai D. Kemudian jangan lupa teman-teman, kita angka ya. Ya, pada bagian ini, angka nanti akan diinputkan user pada bagian sini ya. Angka. Angkanya ini adalah simbol apa scanf ya. Dia mewakili scanf bahwa di pada tempat ini masukkan apa yang di inputkan oleh user nantinya ya. Jadi inputan user akan terbaca juga pada bagian di sini ya, yang ada ini ya, simbol dan seperti itu. Itu adalah simbol scanf. Kemudian yang kedua, kita akan apa? Memastikan angka yang dimasukkan adalah non negatif ya, seperti ini. If kemudian ada nol, kemudian kasih tutup seperti ini ya. Kita tutup, kita buka kurung kawal seperti ini. Sebentar ya. Nah, else jika kita buka kurung kawal, kemudian dia akan print. Jika salah maka dia akan print faktorial dari, jika itu benar maka dia akan print bagian bawahnya ya, bagian else. Jika itu true maka dia akan print pada bagian apa, pada bagian bawahnya nanti else yang ada pada kurung kerawal ini ya teman-teman. Sebentar ya, yang ini teman-teman, yang ini ada else. Nah, dia akan print yang ada pada kurung kerawal ini. Dia akan print faktorial dari persen D. Persen D ini mewakili dari apa yang diinputkan user ya, seperti itu. Persen D kemudian adalah kita mau pakai persen I juga bisa seperti ini. Tetap tetap sama ya teman-teman, karena ini tetap sama seperti ini. Kemudian U garis N seperti ini. Persen seperti ini ya. Kemudian angka faktorial, karena di sini kita menggunakan faktorial dan angka kan. Jadi kita tambah tutup ini seperti ini apa? Sekali lagi. Kemudian kita print, tampilkan diperoleh 5. Nah, ini adalah fungsi untuk membuat program faktorial ya. Coba kita jalankan. Kita coba jalankan teman-teman.
Tunggu sebentar ya teman-teman, ini agak reload sebentar. Ini sudah ada, masukkan sebuah bilangan. Kita coba masukkan 5 ya. Ya, jadi faktorial dari 5 adalah 120 ya. Seperti itu teman-teman. Ya, kita lanjut pada eh, bagian program perpangkatan ya teman. Oke, teman-teman, kita buat filenya dulu ya. Tugas perpangkatan kita pakai bahasa C. Oke, kita buat file. Kita akan buat program yang kedua. Program kedua kita, yaitu perpangkatan ya teman-teman. Kita akan buat sama-sama perpangkatannya. Setelah teman-teman membuat filenya, kita eh, buat seperti ini, seperti tadi include studio.h. Ya, kemudian ada perpangkatan. Kita kasih integer perpangkatan. Ya, di dalam sini kita akan buat sebuah wadah namanya base. Teman-teman bisa ini teman-teman bisa kreasikan sendiri ya namanya apa? Nama penampungnya exponden kurung kerawal. Kita return karena dia pakai integer jadi kita return. Oh, sebentar teman-teman. Nah, di bawah sini ternyata ada, kita kasih dulu eksponen, kembali eksponen penampungnya, kemudian sama dengan 0, kurung kerawal. Kemudian 0 seperti ini eksponen. Pada bagian eksponen, nah, pada bagian eksponen ini kita kasih return ya, return return ya. Kemudian if eksponen eksponen seperti ini ya. Kemudian kita kurung kerawal supaya dia eksekusi kembali. Dia akan mengeksekusi bagian sini yang ada dalam kurung kerawal. Ya, seperti ini. Kemudian ada return. Katakan ya, ini adalah nama dari kita panggil nama atau wadahnya. Ada base dan eksponen ya. Eksponen else keluar dari kurung kerawal ini kita kasih else, kemudian return base dikali perpangkatan ya, kemudian base berpangkat eksponen ya, base eksponen ya. Setelah itu pada bagian ini
urutan ya, seperti itu. Pada bagian hmm, turun. Setelah itu kita kasih apa, keluar ya dari sini pemrograman ini. Bentar. Nah, kita keluar dari pemrograman lain, artinya kita keluar dari supaya dia tidak mengeksekusi ya bagian itu. Jadi integer, kita buat integer, integer main, integer main. Oh, terlalu banyak ekspresi ini. Nah, integer main, integer main, kemudian kita kasih tipe data double ya, double base, kita panggil, dan ada integer eksponen. Ini teman-teman harus sesuai ya, yang ada di bagian atas ini. Jangan sampai ada yang berbeda sedikit pun, nanti komputer bisa tidak bisa menjalankan programnya ya, tidak bisa jalankan programnya. Jadi eksponen, kemudian ada print, kita tampilkan printf, printf. Kemudian kita karena di sana apa, dari soalnya tadi ada dua bilangan yang akan kita inputkan, jadi kita buat tempatnya eh, seperti ini, bilangan input ya, input dulu atau masukkan input, input bilangan yang tadi itu ada x ya, x dan y seperti ini. Jadi kita tulis scanf, scanf ini dia akan memeriksa ya yang ada inputkan nanti pada bagian apa, pada bagian inputan user nanti dia akan baca seperti itu teman-teman. Kita pakai ini persen %i. Ini adalah simbol dari scanf ya teman-teman. Jadi dia akan apa, membaca, lalu dia akan eh, apa, menampilkan hasilnya nanti yang diinputkan oleh user. Dia akan taruh di sini ya. Nanti dia taruh di sini hasilnya yang diinputkan oleh user. Kemudian kita masih ada dua, satu tadi ya teman-teman, yaitu ada input bilangan i, kemudian kita scan juga, scan juga, jadi kita tetap sama, kita pakai integer lah, integer, integer atau kita pakai d, seperti ini bisa teman-teman ya, eksponen. Kemudian ada, kita kasih lagi double, seperti ini, double, kemudian ada sama dengan perpangkatan, perpangkatan base dan eksponen tadi ya, eksponen, kemudian print, tampilkan, diperoleh. Ya, ini tempat untuk apa, menampilkan hasilnya nanti ya, kita ke basket persen. Pangkat, ada tadi pangkat ya, jadi kita pakai persentase sama dengan hasil, hasilnya itu nanti kita tetap pakai persen ini ya, persen i,
enter, koma. Kemudian ada base tadi ya, base, kemudian eksponen, habis itu nah, hasilnya. Ya, di sini teman-teman, kenapa di sini perlu dikasih seperti ini? Karena supaya komputer tahu bahwa yang pertama ini ternyata adalah base. Jangan dibalik teman-teman ya, nanti bisa tertukar nilainya. Jadi yang persen kedua ini adalah eksponen, dan yang persen ketiga ini adalah hasilnya. Hasil dari pengeksekusiannya nantilah perhitungan dari komputer. Dia akan taruh bagian sininya, hasilnya. Seperti itu teman-teman. Ya, kita sudah di akhir sintaks. Karena kita pakai integer, jadi kita kembalikan return. Teman-teman ingat kembali ya, bahwa hanya void yang bisa salah satu tipe data yang tidak mengembalikan nilai yaitu void. Ya, dari yang saya tahu itu integer, double, eh, apalagi yang sebagai char itu kembalikan nilai ya, teman-teman. Ya, kita coba jalankan teman-teman. Kita coba jalankan. Ya, di sini sudah ada. Tunggu sebentar ya teman-teman, dia masih mengeksekusi program yang kita bangun tadi ya, kita buat bersama-sama. Ya, di sini sudah diminta bahwa inputkan bilangan X. Ya, kita coba 7. Input bilangan Y tadi itu 5. Ya, di sini teman-teman ya, diperoleh printf tadi ya, tampilkan persen persen pertama tadi itu adalah base, kemudian ada pangkat ini kita tulis tadi ya di dalamnya, kemudian persen kedua yaitu adalah eksponen sama dengan, kemudian persen yang ketiga tadi itulah hasil. Jadi inilah hasil dari 7 perpangkatan dari 7 pangkat 5 ya. Ini hasilnya. Seperti itu teman-teman. Oke, demikian dari saya, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Jika ada yang salah, bisa juga kita saling berbagi ilmu dalam membangun sebuah program ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan shalom. Terima kasih.